Detik ini juga, di suatu tempat yang gelap dan sunyi, seseorang sedang mengalami malam pertama mereka di alam kubur. Tubuh yang tadi pagi masih hangat, kini terbaring kaku dalam kegelapan tanah. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kesendirian yang mencekam. Dan tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di malam pertama itu? Apa yang dirasakan oleh roh dan jasad yang baru saja berpisah dari dunia? Ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah realitas yang akan dihadapi setiap jiwa tanpa terkecuali, termasuk kamu dan aku. Sebelum kita lanjut, tolong tinggalkan jejak kalian dengan like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan tulis di kolom komentar, dari mana kalian menonton video ini sekarang? Apakah dari rumah, perjalanan, atau mungkin sedang sendiri di malam hari? Sharing kalian sangat berarti untuk channel ini berkembang. Malam pertama di alam kubur adalah fase paling menentukan dalam perjalanan roh setelah kematian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa ketika jenazah dikubur dan orang-orang yang menguburkannya mulai meninggalkan pemakaman, mayat itu mendengar suara sandal mereka yang berjalan pergi. Di saat itulah, dua malaikat bernama Munkar dan Nakir datang mendatanginya. Mereka datang dengan wujud yang mengerikan, suara yang menggelegar, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan menentukan nasib seseorang untuk selama-lamanya di alam barzakh. Bayangkan, kamu baru saja meninggalkan dunia dengan segala kesibukannya. Keluarga menangis di sampingmu, sahabat-sahabat berdoa, dan mungkin ada yang menyesali tidak sempat meminta maaf padamu. Tapi semua itu sudah tidak berarti lagi bagimu saat tubuhmu dimasukkan ke dalam liang lahat. Tanah ditimbun, dan kegelapan total menyelimuti. Lalu tiba-tiba kamu merasakan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan seumur hidup. Kesadaran kembali, tapi bukan kesadaran seperti saat hidup di dunia. Ini adalah kesadaran alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Malaikat Munkar dan Nakir tidak datang dengan lemah lembut. Mereka mendudukkan mayat itu, ya, jasad yang sudah kaku itu didudukkan kembali dalam kubur. Dalam riwayat disebutkan, suara mereka seperti petir yang menyambar, dan pandangan mereka tajam menembus sampai ke inti jiwa. Pertanyaan pertama yang mereka ajukan adalah, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi dalam momen itu, ini adalah ujian paling berat yang pernah ada. Di dunia, kita mungkin dengan mudah menjawab Allah, tapi di alam kubur, hanya orang-orang yang benar-benar menghayati keimanan mereka yang bisa menjawab dengan mantap. Orang beriman yang syoleh akan menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Suaranya tidak bergetar, hatinya tidak ragu. Kemudian pertanyaan kedua, Madinuka? Apa agamamu? Dan dia menjawab, Dini al-Islam, agamaku Islam. Pertanyaan ketiga, Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Dia menjawab dengan penuh kebanggaan, Nabi Muhammad SAW, nabiku adalah Muhammad. Setelah menjawab dengan benar, kedua malaikat itu berkata, Syadakta, kamu benar. Dan saat itu juga, kubur yang sempit dan gelap berubah menjadi taman yang luas dari surga. Pintu surga terbuka, dan hembusan angin surga yang wangi mulai masuk ke dalam kubur. Orang itu merasakan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi bagaimana dengan orang yang hidupnya penuh dosa dan kemunafikan? Ketika Munkar dan Nakir datang dengan pertanyaan yang sama, dia tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, pikirannya kacau. Dia hanya bisa berkata, la adri, aku tidak tahu. Atau dia menjawab dengan ragu-ragu, Samitu an-nasa yaquluna syai'an, fakultuhu. Aku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengatakannya. Jawabannya mencerminkan kehidupannya di dunia yang hanya ikut-ikutan, tidak pernah benar-benar memahami dan menghayati iman. Saat itu malaikat berkata dengan nada mengerikan, La daraita wala talaita, kamu tidak tahu dan tidak mau belajar. Kemudian dipukulkan kepadanya palu besi yang begitu keras sehingga seluruh makhluk di bumi mendengar teriakannya, kecuali manusia dan jin. Kuburnya menyempit sedemikian rupa sampai tulang rusuknya saling bertindihan.
dan pintu neraka dibukakan untuknya, sehingga panas dan azab neraka mulai memasukinya. Dalam malam pertama itulah ditentukan apakah seseorang akan menikmati kenyamanan barzakh atau tersiksa dalam kegelapan yang mencekam. Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan, dan beliau bersabda bahwa kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak bersuci dari air, kencing, dan yang satunya lagi karena suka mengadu domba. Ini menunjukkan bahwa bahkan dosa yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi azab besar di alam kubur. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari azab kubur dalam setiap syalat. Malam pertama juga menjadi momen di mana amal perbuatan kita di dunia mulai nyata wujudnya. Bagi orang beriman, salat, puasa, sedekah, dan amal solehnya akan datang dalam wujud yang menyenangkan dan menemani dia di dalam kubur. Sebaliknya, bagi orang yang bermaksiat, dosa-dosanya datang dalam bentuk yang menakutkan, mencekiknya, dan membuatnya merasakan penyesalan yang tiada akhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Semuanya sudah terlambat. Salah satu hal yang paling menyentuh dalam ajaran Islam tentang malam pertama di kubur adalah betapa pentingnya doa dari orang-orang yang masih hidup. Ketika jenazah baru dikubur, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk memohonkan ampunan dan keteguhan bagi si mayit. Beliau bersabda, "Mintalah ampunan untuk saudaramu dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya." Ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang sudah meninggal, doa dari orang yang masih hidup tetap bisa membantunya. Maka janganlah kita pelit untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, terutama kedua orang tua kita. Bayangkan jika di malam pertama dikubur, ketika kamu sedang menghadapi ujian paling berat dalam hidup, atau lebih tepatnya, setelah hidup, tiba-tiba kamu merasakan ketenangan karena ada anak, saudara, atau sahabat yang mendoakanmu dengan tulus. Doa mereka bisa menjadi penolongmu di saat-saat paling sulit. Itulah mengapa dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk rajin bersedekah, berbuat baik, dan meninggalkan amal jariah yang pahalanya terus mengalir, meskipun kita sudah tiada. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi fisik dan roh di malam pertama itu? Para ulama menjelaskan bahwa meskipun jasad sudah tidak bernyawa, ada bentuk kehidupan khusus yang Allah berikan kepada mayat di dalam kubur sehingga dia bisa merasakan, mendengar, dan menjawab pertanyaan malaikat. Ini bukan kehidupan seperti di dunia, tapi kehidupan barzakh yang hanya Allah yang tahu hakikatnya sepenuhnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa roh dikembalikan kepada jasad secara khusus untuk menjawab pertanyaan, lalu setelah itu roh kembali ke alam roh sesuai dengan derajat amalnya. Roh orang beriman berada di tempat yang mulia, sementara roh orang kafir dan munafik berada di tempat yang hina. Yang lebih mencengangkan lagi, dalam malam pertama itu, mayat juga diberi penglihatan tentang tempat duduknya kelak di akhirat. Orang beriman diperlihatkan tempat duduknya di surga setiap pagi dan petang, sehingga dia semakin merindukan hari kiamat, agar segera bisa menempati tempatnya yang penuh kenikmatan. Sementara orang kafir diperlihatkan tempat duduknya di neraka setiap pagi dan petang, dan dia semakin takut akan datangnya hari kiamat. Bayangkan, setiap hari melihat api neraka yang akan menjadi tempat tinggalmu selamanya. Betapa mengerikannya penyesalan yang tidak ada habisnya. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan tentang seorang sahabat Nabi yang sangat soleh. Ketika dia meninggal dan dikuburkan, malam itu keluarganya bermimpi melihat dia tersenyum bahagia di dalam kubur yang lapang seperti taman. Dia berkata dalam mimpi itu, "Alhamdulillah, aku telah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dengan benar, dan sekarang aku sedang menunggu hari kebangkitan dengan penuh sukacita." Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang.